bisa menangani setiap permasalahan yang terjadi, khususnya penanganan COVID-19. Salah satunya pemerintah memikirkan jalan keluar ketika ada pembatasan kegiatan di tengah masyarakat sehingga membuat masyarakat tidak bergerak secara leluasa, maka pemerintah menggulirkan atau menunjukkan dana untuk bagaimana bisa melihat masyarakat secara penuh dalam menghadapi pandemi ini atau virus ini. Tetapi jangan sampai dengan adanya ini kita tidak memanfaatkannya secara baik atau sesuai dengan apa yang sudah disampaikan kepada kita semua. Saya berharap dengan adanya bantuan langsung tunai dana desa ini bisa dimanfaatkan secara baik. Jangan pernah Bapak berpikir bahwa ini adalah berkat cuma-cuma, berkat yang kita terima dengan cuma-cuma atau berkat tiba-tiba. Jadi saya menggunakan sesuai dengan apa yang saya mau, tapi perlu dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada supaya itu bisa berdampak. Kalau tidak, ini juga bisa kita disalahkan. Saya tahu bahwa ini hak Bapak Mama semua, tetapi bagaimana pemanfaatannya itu. Bapak Mama semua, dalam kesempatan ini saya perlu menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Mama semua. Memang di tempat-tempat yang lain sudah melakukan pembayaran bantuan langsung tunai dana desa di warga masyarakatnya, tetapi di desa Silu kenapa harus bulan Agustus? Ini melalui proses mekanisme yang panjang sehingga kita berada di bulan Agustus baru kita membagi bantuan ini. Ya, ini wajib Pak Mama, pemerintah baik dari siapapun dia, dari presiden, kementerian, maupun gubernur, bupati, sampai kecamatan maupun desa tidak boleh dia tidak menyalurkan ini. Itu wajib hukumnya, tetapi ada prosedurnya, ada mekanismenya sampai baru kita saat ini bisa melakukan pembayaran ini. Pertama semua perlu juga saya sampaikan bahwa ini juga membutuhkan proses yang panjang dan juga ada kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya penting sekali atau dia vital atau urgent sehingga perlu kita selesaikan baru kita melakukan kegiatan-kegiatan ini. Salah satunya itu karena di bulan April itu kita punya BPD Badan Permusyawaratan Desa itu masa tugasnya berakhir, maka kita harus melakukan pemilihan dan digantikan dengan BPD yang baru sehingga prosesnya baru bisa jalan. Nah ini membutuhkan proses yang panjang sehingga kita berada di bulan Agustus ini karena dia harus ada penjaringan, penetapan, pemilihan sampai kepada pelantikan dan juga masuk dalam perencanaan dalam anggaran pendapatan desa yang di dalamnya itu harus dibahas bersama-sama dengan BPD sehingga perencanaan itu bisa terarah, terukur dan bisa terrealisasi secara baik. Jangan sampai kita salah dalam mekanisme atau aturan yang ada, akhirnya proses atau apa yang sudah kita rencanakan untuk kita lakukan di tengah masyarakat tidak berjalan semaksimal mungkin karena ada pihak-pihak tertentu yang kita tidak libatkan atau kita tidak pikirkan sehingga ini akan menjadi pincang Bapak Mama. Ini mungkin pagi ini Bapak Mama bisa lihat ini Bapak Ketua BPD yang baru bisa hadir bersama dengan kita karena memang mekanismenya itu harus ada tanda tangan BPD dalam penanggaran ini dan juga dalam setiap kegiatan-kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan anggaran untuk bisa kita sepakati bersama baru ini semua jalan Bapak Mama semua. Ini harus ada istilahnya kolaborasi atau hubungan yang erat dalam membawa aspirasi masyarakat atau membawahi masyarakat dan juga dengan pemerintah desa untuk bisa melakukan setiap kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dari tingkat bawah sampai di tingkat desa, baru kita bawa dalam perencanaan itu dalam dokumen secara tertulis dan juga dokumen-dokumen penting yang diminta untuk bisa kita bukan saja di kecamatan, di kabupaten atau di provinsi, tapi ini sampai di pusat, sampai di kementerian. Dan ini yang perlu Bapak Mama semua
saya sampaikan hal yang pertama itu bagaimana ini bisa sampai prosesnya sampai di bulan Agustus harus dipahami semua. Jangan sampai Bapak Mama bilang anak penting itu kan tumpang SW tekannya mampu. Tidak. Saya percaya bahwa Bapak Mama juga hidup bukan karena ini bantuan, tetapi karena sudah berusaha dari dulu sampai sekarang. Jadi saya berharap jangan sampai kita melakukan ini dengan ada persyaratan tertentu yang dipenuhi terus Bapak Mama mengomel bilang sama kepotong hidup dari itu. Jangan sampai kita menularkan. Tetapi itu semua itu punya hak dan kewajiban. Jika Bapak Mama menuntut hak, maka ada kewajiban-kewajiban yang perlu diminta dan perlu dipenuhi untuk semuanya jalannya seimbang, Bapak Mama. Itu hal yang pertama. Yang kedua, Bapak Mama semua dalam perencanaan penganggaran di 2021, dana desa mengucurkan dana sekitar 900 juta lebih, hampir 1 M, dan bahkan penanganan COVID ini dia di 1 M lebih. Ini hanya untuk semua penanganan COVID dan juga bantuan langsung tunai dana desa kepada yang dampaknya itu semua kepada masyarakat. Sehingga ini pembangunan tidak berjalan secara maksimal karena memang ini penanganan serius, pemerintah melakukan penanganan serius di COVID-19. Jadi tahun ini juga kita penerima manfaat ini ada 258 setelah dilihat dokumennya dan juga diteliti dokumennya dan juga ada pendekatan secara spesifik kepada masyarakat karena terus terang kita menerima bantuan banyak sekali. Bantuan ini banyak sekali Bapak Mama yang sumbernya ada yang sumber anggarannya, sumber dananya itu sama. Ada yang sumber anggarannya mungkin dari lembaga lain, lembaga LSM yang lain mungkin dia sumbernya tidak sama. Tapi dari sumbernya dari pemerintah itu dia akan sumbernya sama. Jadi ini perlu Bapak Mama ketahui bersama, jangan sampai biar itu pemakai teh atuh. Itu karena apa? Saya perlu jelaskan kepada Bapak Mama semua bahwa kenapa seperti itu, karena ada pendobelan dalam bantuan ini. Dia sudah terima BLT tapi dia terima PKH. Dia sudah terima PKH, dia terima BST. Ada BST yang dari provinsi, dari Kementerian Sosial dan juga dari bantuan lain. Ada juga yang bantuan pangan non tunai atau yang dikenal dengan BPNT. Itu juga ada yang terima. Dan saya pastikan bahwa di Desa Sil ini banyak penerima bantuan langsung, penerima manfaat yang sudah disalurkan kepada Bapak Mama semua melalui anggaran tertentu dan bantuan tertentu yang sudah Bapak Mama dapatkan. Tetapi bukan berarti tidak mau disampaikan kepada pemerintah untuk bisa melihat ini. Artinya kalau Bapak Mama yang lain sudah terima ini, maka kalau wajib hukumnya itu harus wajib hukumnya itu satu yang mungkin dia terima PKH ya terima PKH. Yang sampai dia terima PKH terus dia terima BLT lagi, itu tidak bisa. Kedapatan Bapak Mama, maka ini juga akan berbahaya. Ini berbahaya. Jadi ini yang saya mau sampaikan bahwa di 2021 itu kita punya penerimaan itu 258 penerimaan KKP, tapi setelah disortir itu dia jadinya 253 karena 5 kakak itu dia sudah menerima dari bantuan sosial tunai BST itu ada dari beberapa RT yang sudah kami buatkan dalam berita acara, dan hal ini pun saya bersama dengan Ketua BPD dan juga tokoh masyarakat ada berapa yang nanti akan menjadi perwakilan untuk kita tanda tangani ini untuk kita buat dalam berita acara, sehingga di kemudian hari ketika dalam pemeriksaan atau dalam hal tertentu jika dimintai, maka ini kita harus punya pedoman atau punya dasar tertentu yang kita bisa pegang untuk bisa kita buktikan ketika ada pihak lain yang bertanya kepada kita semua. Jadi Bapak semua ini 253 yang nanti hari ini kita akan bagi 3 bulan sekaligus. Jadi ini Bapak semua satu bulan itu 300.000, jadi 3 bulan maka 900.000 Bapak. Jadi jika hari ini semua dokumen lengkap dan juga dibantu oleh Bapak semua, maka saya pastikan bahwa 2 hari atau 3 hari ke depan kita bisa lakukan laporan pertanggungjawaban ke kabupaten untuk kita laporkan ke kementerian untuk kita salurkan tahap berikutnya. Saya pastikan itu kalau ini kita saling membantu, membantu dalam sistem administrasi ini,
Maka apa yang diminta dari kita, maka saya berharap untuk bisa dipenuhi. Maka dalam 2 hari atau 3 hari ke depan, maka kita berusaha untuk kita bagikan sampai 8 bulan, sampai 8 bulan. Ya, supaya kita kejar targetnya di bulan Agustus. Kita pembagian untuk BLT dia artinya dia bulan Agustus selesai, baru kita tambah kita di tahapan berikutnya, Pak Mama. Jadi saya berharap untuk kalau memang sudah undangan itu sudah kita terima, maka saya berharap juga untuk paling tidak kita harus hargai itu untuk kita datang dan mempercepat proses yang ada di sini, karena kita harus membutuhkan proses lagi untuk membuat laporan pertanggungjawab untuk kita lakukan itu. Kalau itu sudah semua jalan, maka kita proses, ya kita proses anggaran selanjutnya. Anggarannya itu sudah masuk ke rekening Pak Mama. Rekening desa itu anggaran untuk 8 bulan itu sudah ada di rekening. Tinggal prosesnya saja. Sehingga saya meminta untuk kepada Bapak semua untuk bisa membantu ini supaya kita bisa dalam bulan ini kita selesaikan semua. Saya berharap dalam bulan Agustus ini bisa selesaikan semua. Ya, dari selesaikan semua. Hari ini kita